Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustian dari kelas TI 19D4 Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang OSI layer. Jaringan komputer dari tahun ke tahun mengalami banyak sekali perkembangan, sehingga setiap pengguna atau user di seluruh penjuru dunia dapat melakukan komunikasi dengan cepat dan optimal. Untuk saat ini, telah ada standarisasi khusus untuk penggunaan jaringan komputer sebagai alat komunikasi melalui OSI layer. Bagi yang belum mengetahui apa itu OSI layer, kami akan membahasnya secara lebih detail, sehingga Anda dapat mengetahui setiap bagian dan cara kerja kerangka konseptual tersebut. Sebelum masuk pada pembahasan mengenai penjelasan tentang OSI layer, saya akan memberikan informasi terkait sejarah singkat dan model tersebut. Pada tahun 1970, terdapat organisasi yang bernama International Organization for Standardization atau ISO yang berlokasi di Eropa. Telah mengembangkan sebuah model arsitektural jaringan yang diberi nama OSI Reference Model for Open Networking atau model jaringan terbuka OSI, di mana OSI tersebut mampu mempunyai 7 layer yang memiliki fungsi masing-masing. Pengertian OSI layer atau Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Tujuh model OSI layer. Berikut ini merupakan 7 model OSI layer, yang mana pada setiap lapisan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan penggunaannya, terkait dengan kebutuhan koneksi antar perangkat komputer. Yang pertama adalah application layer atau lapisan ke-7. Yang kedua adalah presentation layer atau lapisan ke-6. Yang ketiga adalah session layer atau lapisan ke-5. Yang keempatnya adalah transport layer atau lapisan keempat. Yang kelima, network layer, lapisan ketiga. Yang keenamnya data link layer, lapisan kedua. Dan yang terakhir adalah physical layer atau lapisan ke-1. Application layer atau lapis ke-7. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antar pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource atau resource jaringan. Dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain.
keduanya adalah presentation layer atau lapisan keenam. Lapisan yang keenam adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format pada yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenkripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah session layer atau lapisan kelima. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Yang keempatnya adalah transport layer. Lapisan keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Yang kelimanya adalah network layer atau lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header atau paket yang berisi informasi IP atau internet protokol, baik IP pengiriman atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet networking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Yang keenam adalah data link layer atau lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit pada dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat kas, seperti halnya pada MAC address, media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer kedua dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi dua level, yaitu lapisan media access control atau MAC dan lapisan logical link control atau LLC. Dan yang terakhir ada physical layer atau lapisan ke-1. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Cara kerja OSI layer. Untuk memahami kerja dari OSI layer sendiri, Anda dapat membayangkan dengan tahapan dalam pengiriman surat. Agar surat sampai kepada penerima dengan baik dan tepat, maka harus melewati berbagai tahapan pengiriman sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini merupakan beberapa penjelasan mengenai cara kerja OSI layer. Yang pertama, application layer akan mengirimkan data yang dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima data. Yang kedua, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Ketiga, pada session layer akan membentuk sesi jaringan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, di dalam sebuah transport layer, pengiriman melakukan pemecahan data
Kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Kelima, network layer membuat sebuah alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Selanjutnya, di dalam data link layer akan dilakukan pembentukan data menjadi sebuah frame serta alamat fisik. Dan pada lapisan utama tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium atau perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Langkah yang terakhir, alur jalannya, proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer. Nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Dan kesimpulannya sendiri adalah OSI layer adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah perangkat yang bersifat konseptual. OSI layer juga memiliki 7 model yang terdiri atas application layer, presentation, session, transport, network, dan data link, dan terakhir physical layer. Untuk setiap level mempunyai peran dan fungsi masing-masing dengan cara pengiriman, dan setiap model dilakukan secara beruntun. Terima kasih. Oke, presentasi telah selesai.